Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bu Indah akan menerangkan sedikit tentang resensi. Kira-kira apa itu resensi? Baik, resensi sebuah tulisan yang mengupas kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kemudian karya-karya yang bisa diresensi itu contohnya satu, buku. Kedua ada majalah. Ketiga novel. Keempat film. Dan kelima kaset atau CD. Kemudian ada juga resensi buku. Resensi buku ini pembahasannya secara keseluruhan itu tentang kelebihan dan kekurangan buku dari segi penampilan, penggunaan bahasa, kemudian isi. Kemudian kesimpulan tentang kelebihan dan kekurangan diutamakan untuk calon pembaca atau masyarakat sebagai bahan pertimbangan guna menentukan keputusan tentang perlu tidaknya mereka membaca buku yang diresensi tersebut. Kemudian, buku yang diresensi bisa berupa buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi bersifat imajinatif, kemudian berisi cerita rekaan, atau berupa novel, roman, naskah drama, kumpulan cerpen, atau kumpulan puisi. Sedangkan buku non-fiksi bersifat ilmiah, berisi pembahasan ilmu pengetahuan secara realistis, informatif, dan rasional. Bagaimana sih cara langkah-langkah menulis resensi buku? Yang pertama, memilih buku yang akan diresensi. Misal kita akan memilih buku non-fiksi atau buku fiksi. Kemudian yang kedua, membaca buku secara cermat, mulai dari sampul depan sampai sampul belakang. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka resensi. Yang keempat, mengembangkan kerangka resensi utuh. Yang kelima, mengedit atau merevisi resensi. Kemudian bagian-bagian apa aja sih yang harus ditulis dalam resensi buku non-fiksi? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, judul resensi. Nah, di sini kita harus tahu judulnya itu apa dari buku tersebut. Kemudian yang kedua, identitas buku. Identitas buku itu meliputi judul buku, nama pengarang, identitas penerbit, dan tahun terbit. Kemudian ada tebal buku, ukuran dan jenis kertas, desain dan warna sampul, harga buku. Yang terakhir, penutup. Kemudian yang ketiga, ada ringkasan isi buku atau bisa disebut sinopsis dari buku tersebut. Yang keempat, pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan buku dari segi isi, bahasa, dan penampilan buku. Jadi buku tersebut itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, bisa kita lihat dari segi isinya, bahasa, dan penampilan buku atau covernya. Nah, kalau isi buku, kualitas pembahasannya itu seperti apa sih? Kualitas pembahasan, kebenaran logika dalam pengambilan kesimpulan, kelengkapan materi, keruntutan penyajian, dan masih banyak lainnya. Kemudian dari segi bahasanya bagaimana? Kalimatnya itu ambigu atau tidak ambigu?
ketepatan penyampaian gagasannya bagaimana ya, bisa kita lihat, cermati atau kita pahami. Kemudian tata bahasa baku atau ejaan, kosakata, kata bentukan, dan struktur kalimatnya itu seperti apa. Kemudian penampilan. Penampilan di sini itu pembahasan terhadap kemasan buku, mulai dari ukuran kertasnya berapa, jenis kertasnya apa, warna sampulnya apa, sampai pada desain grafis sampul. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini merupakan penilaian secara keseluruhan terhadap semua unsur buku. Kesimpulan disusun secara subjektif sebagai pendapat penyusun resensi berdasarkan fakta yang ada tentang buku tersebut. Yang keenam ada saran. Saran ini diberikan penyusun resensi kepada pembaca berdasarkan kesimpulan. Kalimat saran ini sangat bermanfaat bagi pembaca untuk menentukan keputusan tentang perlu atau tidaknya membaca buku tersebut. Nah, itu materi dari Bu Indah tentang resensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.